Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Save Me Alat Berat. Oke, setelah kurang lebih 3 bulan saya tidak masuk ke kawasan inti, dan hari ini saya kembali ke kawasan inti untuk melihat perkembangan terkini seputar kawasan inti IKN. Dan seperti kita ketahui, untuk 2025 ini di pemerintahan Prabowo ya, itu untuk anggaran IKN sebagian sudah diblokir. Dan apakah benar kawasan ini pembangunannya mangkrak atau terus berlanjut? Ikutin terus saya hari ini sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman semuanya, liputan pertama kita mulai dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan pada saat ini kita perjalanan menuju ke gedung Kementerian Sekretariat Negara. Jadi untuk gedung ini sendiri memang jarang diliput karena posisinya persis di samping kiri dari Istana Garuda teman-teman. Dan untuk jalan sendiri seperti kita ngelihat, untuk proses pengaspalan sendiri sudah mencapai tahap finishing. Kemudian untuk informasi mengenai apakah mangkrak atau tidak soal pembangunan IKN ini, saya pastikan pada hari ini semua masih berjalan normal sebagaimana biasanya, dan justru banyak perkembangan signifikan seperti gedung-gedung hampir semuanya sudah mencapai puncak dari ketinggian atau pembangunan sesuai dengan gambar atau desain awal, termasuk beberapa titik pembangunan di sekitar sektor Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat pun sudah semuanya rampung. Terutama untuk akses pejalan kaki memang sangat memanjakan bagi pejalan kaki yang bakal berkunjung sini. Dan ini penampakan gedung Sekretariat Negara teman-teman. Dan desainnya sendiri memang berkonsep natural atau alam, sebagaimana dari konsep secara keseluruhan dari IKN sendiri merupakan kota hutan atau forest city. Dan kita optimis semoga IKN ini akan terus berlanjut dan akan digunakan sebagai ibu kota negara untuk masa depan. Ini kita berada di depan jalan dari Istana Garuda teman-teman, dan ini adalah sayap Garuda yang merupakan kantor presiden. Untuk desainnya sendiri yang semula dengan warna coklat sekarang udah berubah sesuai dengan target, atau memang udah diprediksi bahwa dia akan berubah warna karena lumut ya, jadi dia nanti akan berubah warna menjadi hijau. Dan saat ini semua hampir menghijau. Ini penampakan gedung-gedung yang ada di samping Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan hampir semua pembangunan di sisi timur maupun sisi barat pada hari ini kita ngelihat semua berjalan normal. Dan ini salah satu perkembangan dari akses bagi pejalan kaki dan para bersepeda ya. Penampakan aksesnya ini memang benar-benar bagus dan sangat ramah untuk kita sebagai pengguna jalan di sini. Untuk hari ini sendiri pengunjung seperti biasa tetap banyak yang masuk ke lokasi kawasan inti karena semua masih penasaran. Dan untuk informasi tambahan juga, beberapa kedai kopi seperti Excelso dan yang lain-lainnya termasuk Indomaret ataupun swalayan kecil yang lainnya semua udah beroperasi di sini. Hari ini saya ke sini, saya memastikan bahwa pembangunan IKN ini tetap berjalan normal sebagaimana biasanya. Cuman memang sesuai berita yang beredar sesuai beberapa hari yang lalu, atau bahkan pada saat konferensi pers dari kepala otoritas sendiri yaitu Pak Basuki, memang anggarannya berkurang, bukan di stop. Sebagaimana hari ini saya melihat masih banyak pembangunan yang tetap dikerjakan, termasuk pekerjaan overtime atau lembur di sore hari dan di malam hari. Jadi ini suasana di sekitar kawasan inti, dimana di lokasi ini sendiri memang khusus akses pejalan kaki dan pengguna sepeda memang benar-benar dibuat sangat nyaman, dan kita sebagai penggunanya benar-benar merasakan kenyamanan tersebut.
embung dan tanaman-tanaman sekitar pedestrian juga semuanya sudah terisi air, apalagi saat ini memang benar-benar kondisi cuaca hujan. Dan pada saat ini juga sebenarnya hujan baru saja selesai mengguyur lokasi kawasan inti. Jadi buat teman-teman yang merasa ragu dengan pembangunan IKN, saya pastikan lagi bahwa informasi pembangunan masih tetap berjalan sebagaimana biasanya, dan termasuk hari ini nampak jelas para pekerja IKN masih banyak yang melakukan aktivitas pembangunan di sini. Kita saat ini sudah berada di pedestrian dari Plaza Barat menuju ke Plaza Timur. Dan seperti teman-teman lihat, ini adalah para pengunjung yang masuk hampir setiap hari. Sebagaimana hari ini, walaupun suasana hujan, antusias warga tetap tinggi menuju ke kawasan inti. Dan semoga ini bukan saja sebagai destinasi, tapi ke depannya bakal benar-benar menjadi ibu kota masa depan Indonesia. Jadi hari ini kita coba melihat lebih dekat proses pembangunan yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Dan harus kita akui, untuk pembangunan di eranya Jokowi memang jauh lebih gencar dan lebih besar. Terus dilanjutkan dengan eranya Presiden Prabowo saat ini juga masih berlanjut, cuman sudah tidak sebanyak sebelumnya karena memang hampir semua gedung sudah rampung pembangunannya. Jadi bukan pengurangan, tapi memang sebagian sudah banyak yang rampung. Dan seperti saat ini penampakan pembangunan atau kondisi gedung-gedung yang berada di sektor atau sisi Sumbu Barat. Di sini ada Kementerian 3 dan 4. Jadi ada akses dari gedung satu ke gedung yang lainnya juga sudah mulai banyak yang jadi. Dan mudah-mudahan di beritanya memang Pak Prabowo rencana berkantor di IKN di tahun 2028 ini, dan semoga semuanya on target atau on time sesuai dengan apa yang direncanakan. Saat ini kita berada di Plaza Barat, teman-teman. Kita menuju ke gedung galeri. Dan kita coba lihat dulu untuk kondisi dari lapangan seremoni, di mana tetap terawat ya, tetap bersih, tetap asri, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Satu informasi penting juga bahwa setiap pengunjung yang masuk ke kawasan inti ini juga tingkat kesadarannya lumayan bagus, karena memang untuk sampah-sampah bawaan atau sampah plastik pada khususnya yaitu tidak kelihatan di area kawasan ini. Dan semoga ini benar-benar terjaga dan konsisten, termasuk bagi para perokok ya. Semoga merokok pada tempatnya yang sudah disiapkan, jangan merokok sambil berjalan, apalagi membuang puntung rokok sembarangan. Oke teman-teman, kita saat ini masuk ke dalam gedung dari gedung galeri. Di sini juga sudah banyak disediakan mesin ATM, termasuk ada kedai kopi juga, jadi kita bisa bersantai-santai di sini. Oke teman-teman, kita bergeser lagi ke Sumbu Timur. Di sini kita mendekat ke kantor dari Bank Indonesia. Jadi ini merupakan suasana dan perkembangan lokasi sekitar perempatan di depan kantor gedung Bank Indonesia. Untuk
pembangunan secara keseluruhan di area kawasan inti IKN ini sebenarnya hampir semuanya udah rampung ya. Jadi untuk isu mangkrak itu sebenarnya tidak ada. Buktinya sampai hari ini semua pekerja masih normal seperti biasa, dan justru banyak perkembangan yang signifikan seperti gedung-gedung yang sebelumnya di tahap pembangunan masih dalam proses 50%, sekarang sudah hampir mencapai 90%, bahkan ada yang sudah mencapai 100%. Jadi ini penampakan terkini dari kawasan inti IKN. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take. Sekarang kita sudah berada di depan Hotel Nusantara. Ini hotel memang sudah dioperasikan sebelum upacara 17 Agustus 2024 kemarin, dan sampai saat ini sudah banyak pekerjaan yang dirampungkan, baik bagian depan maupun bagian belakang untuk area parkiran. Seperti penampakan pada hari ini, nampak jelas tertulis Swiss Hotel yang ada di depan hotel ini sendiri. Jadi memang hampir setiap saat, bahkan perkembangan terkini dari keseluruhan kawasan inti memang sangat signifikan, teman-teman. Kita bergeser lagi ke kawasan titik nol. Di sini pilar-pilar yang melambangkan keseluruhan daerah Nusantara Indonesia juga sudah banyak yang rampung seperti saat ini kita lihat. Dan untuk kawasan titik nol ini sendiri masih ditutup untuk umum karena masih di tahap proyek penyelesaian. Kemudian untuk gedung yang ini adalah gedung Otorita IKN, dan untuk saat ini juga sudah di tahap finishing dan kantornya sendiri sudah digunakan oleh karyawan atau pegawai-pegawai dari Otorita IKN. Semua sudah menggunakan gedung tersebut. Oke teman-teman, liputan seputar perkembangan terkini dari kawasan inti IKN kita akhiri sampai di sini dulu videonya. Dan informasi hari ini memperkuat bahwa kawasan IKN tetap dilanjutkan pembangunan dan bakal menjadi ibu kota masa depan Indonesia. Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita berdoa semoga semua tetap tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.